Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum memasuki ke dalam pembelajaran, Bu Hilma akan memastikan terlebih dahulu kehadirannya. Apakah hari ini hadir semua? Hadir. Alhamdulillah, semua hadir. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan yang memimpin doa maju ke depan. Teman-teman, sebelum belajar kita baca doa dulu. Bersikap, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu saya dan mudahkanlah pemahaman saya. Amin. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bahwa manusia membutuhkan energi untuk berbagai aktivitas. Nah, kita juga tahu bahwa listrik itu sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Coba kita lihat di sekeliling kita, banyak alat elektronik yang kita gunakan, yang menggunakan listrik. Ada lampu, kipas angin, ada smartboard, ada laptop. Sekarang Bu Hilma akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, kegiatan belajar kita hari ini. Ibu harap kalian dapat mengidentifikasi sumber energi dari peralatan yang ada di sekitar kita dengan benar. Dan Ibu harap kalian dapat menganalisis dampak negatif dari penggunaan energi fosil. Contohnya seperti batu bara dengan benar. Jadi kita tidak hanya mengetahui listrik berasal dari mana, tapi kita jadi mengetahui bagaimana proses listrik itu terjadi. Energi apa yang digunakan untuk alat elektronik kita, seperti kipas angin menyala. Energi apa? Listrik. Betul, tepat sekali, listrik. Nah, listrik itu berasal dari mana? PLN. Ya, betul. Listrik itu disalurkan oleh PLN. Ya, listrik itu dari PLN, tetapi disalurkannya dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik ini prosesnya sangat panjang, sehingga bisa menghasilkan listrik. Nah, apa listrik muncul dengan sendirinya? Tidak. Iya, tidak. Listrik tidak muncul dengan sendirinya. Karena listrik itu tadi prosesnya sangat panjang, membutuhkan sumber energi sehingga bisa masuk ke rumah kita listrik itu, ya. Jadi sumber energi itu ada sumber energi yang habis, contohnya energi fosil. Sumber energi fosil itu batu bara, dan energi yang tidak habis-habis yaitu sinar matahari. Ibu ingin mengajak kalian melakukan sebuah permainan.
Permainannya dinamakan tambang energi batu bara. Nah, kita sudah duduk per kelompok ya. Ada kelompok juara, kelompok sukses, dan kelompok istimewa. Permainannya akan dilakukan dengan kelompok masing-masing yang sudah ada sekarang. Nah, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu ya untuk peralatan dan peraturan permainannya. Di sini ada wadah yang disebut tambang energi batu bara. Di dalamnya ada batu kerikil. Batu kerikil ini adalah batu bara yang menjadi sumber energi. Bu Hilma akan memberikan kalian 2 lembar kertas per kelompoknya yang berisi di sini ada beberapa gambar alat elektronik. Ada TV, kipas angin, setrika, magicom, dan kulkas. Nah, Bu Hilma contohkan terlebih dahulu ya. Misalnya, 2 lembar kertas ini dibagi menjadi hari pertama dan hari selanjutnya. Contohnya, Ibu akan menambang untuk menyalakan alat elektronik kipas angin. Ibu harus menambang 2 buah batu bara agar kipas anginnya menyala. Ambil 2 batu bara berarti kipas anginnya akan menyala. Lalu batu bara ini yang hari pertama kipas angin menyala. Sudah tidak bisa digunakan kembali karena sudah dipakai untuk menyalakan kipas angin. Berarti ini harus dibuang, tidak bisa digunakan kembali. Jadi kalau mau menyalakan untuk di hari kedua harus menambang kembali 2 buah batu bara untuk yang kipas angin. Berarti kipas anginnya di sini akan menyala karena sudah sesuai batunya ada 2 buah batu. Nah, nanti anak-anak setiap kelompoknya maju ke depan untuk mengambil batu bara bergiliran dengan teman-temannya. Jadi 1 orang membawa batu 1 kembali ke kelompoknya, lalu bergiliran temannya kembali ngambil 1 tukeran dan seterusnya. Sampai batu bara ini habis ditambangnya. Setelah habis, kalian akan menyalakan alat elektroniknya, ya. Kalau misalnya menyala, nanti di sini dikasih centang. Kalau dia menyala, kalau tidak dikasih silang. Ya. Sampai di sini paham? Paham. Atau ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Silahkan. Tidak. Iya, oke. Bu Hilma akan bagikan 2 lembar kertasnya kepada setiap kelompok. Apakah anak-anak sudah siap untuk menambang batu bara? Siap. Siap. Kalau Bu Hilma bilang mulai 1, 2, 3 baru silakan ambil. Tapi harus berhati-hati, tidak berlari dan melompat ya, tidak berebut juga. Dan ketika batu baranya diambil, berarti tidak boleh dikembalikan lagi ke tambangnya ya. Kalau sudah habis berarti dibuang karena penggunaannya sudah dipakai ya, sudah digunakan. Oke, siap-siap ya anak-anak. Mulai 1, 2, 3. Si Pak Guru.
Ayo pelan-pelan, hati-hati ya. Oke. Ayo tes ya. Wah, batu baranya sudah habis. Coba kita lihat, apakah alat elektroniknya menyala semua di hari pertama? Ya. Menyala. Ada yang tidak menyala? Wah, tidak menyala ya hari pertamanya. Apa ini yang tidak menyala? Kulkas. Kurang berapa batunya? Kurang 5. Hari pertamanya kurang 5. Oke, wah ternyata ada ya yang tidak menyala di hari pertama. Selanjutnya, coba kita lihat di hari kedua, apakah alat elektroniknya menyala semua di hari kedua? Tidak. Sepertinya semua ya untuk di hari kedua yang tidak menyala. Di kelompok juara, apa yang tidak menyala di hari kedua? TV. Magicom. Kenapa sih kok ada yang bisa tidak menyala? Karena apa? Batunya habis ya, kurang ya. Batu yang tadi melambangkan? Iya, batunya melambangkan batu bara. Nah, kalau batu baranya habis, kenapa ini ada apa? Iya, kalau batu baranya habis, alat elektroniknya bagaimana? Iya, pinter, alat elektroniknya tidak menyala. Nah, kesimpulannya, maka kita harus bisa mencari energi lain selain energi fosil ini seperti batu bara. Itu ada yang namanya energi terbarukan. Energi terbarukan itu contohnya ada energi sinar matahari, terus apa lagi ya? Energi terbarukan, sinar matahari, angin, pinter, air, dan lainnya. Sekarang kita kasih tepuk tangan untuk semua kelompok. Kalian keren sekali. Bu Hilma akan memberikan bahan bacaan untuk memperkaya sumber bacaan kita pada hari ini. Silakan baca terlebih dahulu. Apakah sudah selesai membacanya? Sudah. Nah, anak-anak, kita bisa lihat ke depan ya. Di sini ada PowerPoint. Apa itu energi? Energi adalah daya atau tenaga yang digunakan untuk melakukan aktivitas. Iya. Semua hal di sekitar kita itu membutuhkan energi. Bergerak, kita butuh energi, menyalakan lampu, memasak, dan lain-lain. Tanpa energi, kita tidak bisa hidup dan beraktivitas sekarang. Energi berasal dari sumber daya alam. Dibagi menjadi 2 jenis. Ada jenis apa saja? Sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan tidak bisa diperbarui seperti contoh tadi yang kita lakukan permainan tadi ya. Ia tak terbarukan menggunakan batu bara. Ada yang lainnya contohnya minyak bumi dan gas alam. Kalau sumber energi terbarukan itu bisa diperbarui dan tidak akan habis. Contohnya ada sinar matahari, angin, air, dan panas bumi. Kita sebagai manusia mengolah energi agar bisa digunakan. Salah satunya menjadi energi listrik. Listrik membuat lampu menyala, kipas berputar, dan alat elektronik bekerja. Adanya pembangkit listrik membuat listrik
bisa dialirkan ke rumah-rumah. Pada abad ke-19, ilmuwan Inggris bernama Michael Faraday menemukan cara membuat listrik. Ia menemukan bahwa putaran kawat di sekitar magnet bisa menghasilkan listrik. Tahun 1830-an, ia menciptakan generator listrik pertama di dunia. Anak-anak, kalian pernah nggak sih penasaran kok bisa ya uap menjadi listrik? Nah, gimana ya caranya? Kok bisa? Yuk kita tonton videonya bagaimana uap bisa menjadi listrik. Pembangkit listrik tenaga uap merupakan salah satu fasilitas untuk memproduksi listrik yang masih jadi tulang punggung untuk kebutuhan energi listrik kita. Salah satu PLTU terbesar di Indonesia adalah unit PLTU Paiton yang mampu menghasilkan energi listrik hingga 3.000 MW. Itulah siklus kerja pembangkit listrik tenaga uap. Nah, apa yang kalian dapat setelah menonton video tadi? Oh, apa? Pipa boleh? Batu bara dibakar, keluar uap. Uapnya muterin mesin jadi listrik. Tepuk tangan untuk pipa. Wah, pinter ya. Berarti jadi kita tahu ya bahwa uap itu berasal dari air yang dibakar oleh batu bara. Batu bara adalah salah satu energi fosil. Apa yang terjadi jika energi fosil habis? Tidak ada listrik, ya. Kendaraan bermotor tidak bisa jalan, pabriknya berhenti bekerja, dunia bisa mengalami krisis energi. Bu Hilma akan membagikan lembar kerja peserta didik ini ya, untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Topik kita hari ini adalah peralatan di sekitar kita dan sumber energinya. Bisa dilihat di sini ya. Di sini ada alat elektroniknya, kipas, TV, kompor gas, motor, dan lampu. Silakan dimulai didiskusikan. Ditulis nama kelompoknya, nama anggotanya, ya. Anak-anak, coba kalian perhatikan. Di situ kan ada kolom, salah satu contohnya motor ya. Motor jalannya pakai apa? Pakai bensin. Iya, nah kalau motor dinyalakan, apa yang keluar dari knalpot? Asap polusi berarti ya. Iya, betul. Asap polusi bisa membuat udara kotor dan lama-lama menyebabkan bumi semakin panas. Nah, itu juga termasuk dampak ya jika terlalu banyak menggunakan energi fosil. Kelompok istimewa, silakan maju ke depan perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, Hai. kami dari kelompok istimewa. Anggota kami yaitu saya Siska, Pipa, Virgin, Sipa, dan Kevin. Hari ini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang sumber energi dan akibatnya jika energi itu habis. Dari hasil LKPD kami menemukan bahwa banyak alat memakai energi fosil seperti bensin dan gas. Kalau energi fosil habis, banyak kegiatan manusia yang terganggu. Contohnya, motor tidak bisa jalan, kompor gas tidak bisa digunakan, pabrik tidak bisa beroperasi. Selain itu, penggunaan energi fosil juga menyebabkan polusi udara dan pemanasan global. Karena itu, kita harus mulai
beralih ke energi berbarukan, misalnya tenaga matahari, angin, dan air. Mari kita hemat energi mulai dari sekarang. Matikan lampu kalau siang hari dan gunakan alat seperlunya saja. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Oh iya, silahkan. Ada pertanyaan dari kelompok juara. Apa pertanyaannya? Kenapa energi fosil bisa habis? Karena energi fosil berasal dari sisa makhluk hidup yang terbentuk jutaan tahun, jadi tidak bisa diperbarui dengan cepat. Ya, apakah jawabannya sudah benar gak? Apa gimana? Iya. Fosil berjutaan tahun yang lalu. Ya, Ya, mungkin cukup sekian dari saya, kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita kasih tepuk tangan untuk kelompok istimewa. Nah, terima kasih anak-anak kepada semua kelompok yang sudah maju dan percaya diri ya. Ibu sangat bangga karena kalian sudah berani untuk tampil ke depan. Tadi pembahasannya sudah jelas. Sudah mulai ada peningkatan dari sebelumnya ya. Tadi penjelasannya ada tentang kegunaan alatnya, terus sumber energinya dan akibatnya jika sumber energinya habis. Sudah bagus dan mudah dipahami. Lalu kelompok istimewa juga hebat karena sudah bisa menjelaskan tadi dampak polusi dan pemanasan globalnya. Kalian sudah paham bahwa penggunaan energi fosil ini tidak hanya bisa habis, tapi juga bisa merusak lingkungan sekitar kita. Sebagai latihan lanjutan, Ibu punya proyek kecil untuk kalian bisa lakukan di rumah bersama keluarga. Di sini ada namanya lembar kerja kegiatan keluarga. Kalian diminta lebih perhatian nih untuk peralatan listrik yang ada di rumah. Nah, di sini ada nama peralatannya. Nanti bisa kalian tambahkan untuk peralatan elektronik lainnya yang ada di rumah. Lalu jumlahnya ada berapa di rumah? Rata-rata waktu nyalanya per hari. Berapa jam? Ya. Terus cara menghemat energinya seperti apa? Silahkan dikerjakan di rumah bersama dengan orang tua. Bu Hilma bagikan ya. Dikumpulkan tadi hasil kerja kelompoknya. Kita diskusi bersama. Energi itu berasal dari mana? Alam. Betul, pintar ya. Terus kita juga karena adanya energi dari alam sangat penting bagi kehidupan kita ya. Jadi energi dari alam sangat penting untuk kehidupan kita. Selanjutnya, kita juga belajar tentang listrik. Siapa tadi penemunya itu? Pinter, hebat, Michael Faraday. Karena ditemukan oleh Michael Faraday, jadi kita banyak alat elektronik yang digunakan. Bersyukur kita, jadi bisa belajar pakai lampu ya, jadi terang benderang. Kalau kepanasan bisa pakai kipas angin ya. Nah, tadi di pembelajaran kita ada 2 masalah utama dari energi fosil. Apa aja sih tadi masalah utamanya? Iya. Pinter, bisa habis dan bikin polusi, betul. Nah, kalau kayak gitu apa sih yang harus kita lakukan? Menghemat listrik, menghemat energi. Pinter. Nah, coba Bu Hilma mau tanya lagi nih. Kalau kalian di rumah boros, apa sih boros yang sering kalian lakukan, boros energi di rumah? Boleh apa tadi? Menonton TV sambil lihat HP. Terus apa lagi? Lupa matiin kipas. Apa lagi?
lupa matiin lampu. Jika kalian bisa menciptakan energi terbarukan, teknologi apa sih yang akan kalian ciptakan? Ada apa kira-kira? Ya, boleh. Aku menciptakan genteng rumah yang bisa menyerap matahari. Wah, keren banget idenya. Tepuk tangan. Keren banget. Berarti bisa menciptakan genteng rumah, jadi dia bisa menyerap sinar matahari. Iya ya, kalau misalnya ada, keren banget. Semoga nanti ke depannya kalian bisa menciptakan sesuatu yang kalian cita-citakan ya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini bahwa kita harus menghemat energi, menghemat listrik ya. Harus menggunakan energi sesuai dengan kebutuhan, harus dihemat. Apalagi? Menghemat energi, terus kita bisa terus belajar. Kira-kira kalau nanti besar, bisa nggak ya membuat teknologi baru? Iya, tadi kayak seperti yang Nur sebutkan ya. Ketika pembelajaran seperti ini, apakah tadi ada kendala? Ada kesulitan? Tidak, alhamdulillah. Apakah hari ini bahagia? Bahagia. Apalagi tadi pas lagi permainan ya? Iya, tadi terlihat pada ketawa, seru, lari gitu ya? Iya, pintar. Nah, pembelajaran selanjutnya nanti untuk pertemuan selanjutnya itu ada yang namanya energi terbarukan. Nih, energi terbarukan itu tadi yang bisa diperbarui, ya. Yang bisa diperbaharui dari sinar matahari, bisa menggunakan jadi panel surya, ya. Terus bisa dari angin, bisa dari air, ya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa terus kita ingat, terus kita pahami ya. Amin. Ayo silahkan yang memimpin doa untuk penutup pembelajaran hari ini maju ke depan. Karena kita memang setiap harinya untuk pemimpin doa itu bergantian untuk melatih rasa percaya diri ya. Teman-teman, sebelum pulang kita baca doa dulu. Bersikap, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Wal asri, innal insana lafi kusrin, illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang memimpin doa, silahkan duduk kembali. Anak-anak, terima kasih ya untuk pembelajaran kita hari ini. Tadi kalian semua sangat-sangat keren ya. Tadi mengikuti pembelajaran dengan baik dari awal sampai akhir. Tadi berdiskusi juga, kita melakukan permainan juga ya. Mungkin cukup sekian dari Bu Hilma. Mohon maaf juga Bu Hilma kalau ada kurang. Ya, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.